suatu organisasi atau klien yang kitanya jadi ini ya, tim pengembang, ada developernya, ada bagian analisisnya, ada ya konsultan lah gitu ya. Terus juga ini ya, sudut pandang yang ketiga ini ada kepuasan pengguna. Jadi sesuai dan pastinya user itu puas ya, hasilnya bagus gitu, efektif kayak gitu. Lalu, nah di sini definisinya itu ya, yang tiga tadi ada nih tiga sesuai terhadap kebutuhan, terhadap spesifikasi dan standar dan kepuasan pengguna. Ini dijelasin di sini nih. Kebutuhan itu harus secara efektif dan efisien. Jadi percuma kalau kita punya sistem itu fiturnya banyak, kalau nggak sesuai dengan yang pengguna mau gitu kan, jadinya kan nggak ini ya, nggak tepat guna ya, nggak tepat guna, nggak efektif. Jadi nggak dianggap memiliki kualitas yang baik. Terus harus sesuai spesifikasi dan standar, di mana dikembangkan itu menggunakan metode kan, ada metodenya, ada caranya, ada prosedurnya, ada standarnya yang ditetapkan oleh organisasi pengembang perangkat lunak, dari kitanya atau dari usernya atau kliennya kayak gitu ya. Ya macam-macam ya, standar itu bisa dari saat kita analisis atau merancang atau implementasi, pengujian dan lain-lain. Ini metode ini ya, metode pengembangan ini tahapannya. Oke, yang selanjutnya itu kepuasan terhadap pengguna, di mana kalau perangkat perangkat lunaknya atau software-nya atau sistemnya itu mudah digunakan, mudah dipahami, tanpa perlu adanya eh, bantuan atau panduan, tapi sebenarnya tetap butuh ya. Tapi orang itu langsung ngeh cara pakainya gitu. Jadi kan juga orang kan jadi satisfied ya, suka gitu dengan sistem atau perangkat lunak yang dibangun gitu. Terus stabil, minim error, ya kan. Terus juga experience-nya itu dapat gitu, Nah, perspektif kualitas dalam pengembangan perangkat lunak. Yang pertama itu adalah kualitas produk perangkat lunak, di mana kualitas produk ini ya mencangkup kemampuan perangkat lunak dalam menjalankan fungsinya. Fungsinya itu harus sesuai harapan, di mana harus andal sistemnya, terus datanya itu harus aman, dan efisiensi dari penggunaan sumber daya komputer. Jadi 3 hal ini dalam kualitas produk itu harus ada gitu, harus sudah ada. Ya kayak yang di awal tadi, ya apakah kita membuat sebuah sistem itu hanya mementingkan fungsi? Enggak kan, kayak gitu. Terus, nah jadi ada sebuah contoh misalnya, ini ilustrasi aja ya. Jadi misalkan ada sebuah sistem informasi ya akademik atau mungkin siakat ya, atau dan yang lainnya, itu yang dapat menyimpan data mahasiswa, terus bisa juga input nilai, menampilkan nilai, juga mahasiswa dan para staf dosen itu bisa mengakses dengan mudah. Itu kan kalau kalau gampang ya, kalau menerapkan macam-macam ini tadi ya, seperti nggak cuma fungsi tadi, keamanan, efektivitas, efisiensi, terus sumber dayanya itu nggak banyak gitu, makanya ringan, tampilannya bagus gitu kan. Jadinya senang menggunakannya ya, kita juga nyaman kayak gitu. Dan kalau ada kendala atau error atau malahan informasinya itu nggak disampaikan dengan baik, misalkan oh ternyata misalnya ya tanggal input KRS-nya itu tanggal sekian, tapi kok hari ini udah tutup kayak gitu. Padahal masih 2 atau 3 hari lagi. Nah, itu kan jadinya kan ini ya, kita
jadi kurang nyaman ya. Jadi kualitasnya mungkin bisa dianggap rendah gitu ya. Ya, tapi dari situ kita bisa tahu kan kelemahan dari sebuah sistem yang kita bangun. Selanjutnya yang kedua adalah prosesnya. Kalau tadi kita ininya ya, kalau tadi kita mementingkan, bagaimana, kita, fungsi selain fungsi dan lain-lain teman-temannya itu kita juga harus ini ya, prosesnya itu kita perhatikan. Di mana kalau kita nggak ada standar atau nggak ada metodenya, caranya itu kan jadinya kan dipertanyakan ya, ini terstruktur nggak sih? Ini regulasinya gimana gitu, aturannya di mana, kayak gitu. Jadinya bisa acak-acakan ya. Nah, jadi, kalau terstruktur ya, ada standarnya gitu. Jadi hasilnya juga pastinya kan sesuai, diharapkan kualitasnya bagus ya. Terus kalau misalkan nggak ada kan, nggak terorganisir atau nggak terstruktur, nggak ada standarnya, pastinya kan banyak ini ya, banyak kesalahan, error, kayak gitu. Ya tugas kita ya sebagai orang IT yang memikirkan hal ini. Selanjutnya yang ketiga ada kualitas timnya. Ya itu tadi, timnya juga harus apa, harus kompeten. Nah, kalau misalkan timnya nggak kompeten, misalkan dia, prodinya prodi pertanian, baru lulus nih, tiba-tiba ditugasin menjadi programmer. Ya kalau dia memang ada basic-nya gitu kan, ya ya boleh gitu, jadi juniornya misalnya. Tapi kalau dia memang nggak ada kompetensinya, atau taruhlah memang orang ini sudah tersertifikasi gitu. Kalau kita abaikan masalah ijazah ya, ijazah. Kalau dia memang punya sertifikasinya itu kan berarti dia memang kompeten di bidang itu gitu. Terus juga pengalaman ya, nggak cuma kompetensi, juga ada pengalaman, terus juga manajemen yang baik gitu ya. Jadi 3 hal ini mempengaruhi kualitas ya, kualitas yang dihasilkan dari, tim pengembang. Nah, jadi nggak cuma 3 hal itu, tim juga itu harus ini ya, komunikasinya baik, terus saling berkolaborasi, dan juga ini ya, harus paham nih standarnya atau paham nih metodenya, itu mereka harus menerapkan metode yang sudah ditentukan gitu, standar atau cara yang sudah ditentukan agar hasilnya itu andal gitu kan, berkualitas, baik, kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanya atau lanjut aja? Lanjut aja? Kalau lanjut, biasanya oh iya ada yang mau tanya, gimana? Aduh suaranya gimana nih? Nggak, kurang jelas ini. Lanjut, Pak. Gimana? Oh lanjut, oh kirain mau nanya, lanjut, oke. Oke, ya. Nah, biasanya kan, kita itu kalau membuat sesuatu itu ada kesalahan ya, error atau kesalahan atau kegagalan. Sama aja kalau kita membuat sebuah masakan, pastinya ada aja, entah itu kurang garam, entah bukan kurang garam, maksudnya kurang asin, kurang manis gitu ya, atau kurang gurih, atau malahan terlalu kering, nggak berkuah gitu, atau kurang mateng gitu ya. Jadi, eee, error itu sebenarnya ini human error ya, ini human-nya kurang nih, kesalahan manusia, human error. Jadi human error itu kan dilakukan oleh kita ya, yang mengembangkan ya, selama proses pengembangan. Jadi, kalau hal ini terjadi itu, jadi berarti ada yang kurang dari tahapan analisisnya. Kita itu berarti, oh kita itu nggak menyiapkan payung gitu. Kalau hal ini terjadi, gimana gitu, ya kan? Kita nggak menyiapkan bagaimana kita mensiasati agar hal itu nggak terjadi, kayak gitu. Contohnya nih ada misalkan,
kesalahan dalam memahami kebutuhan pengguna. Jadi kita itu salah mengartikan penggunanya mau apa, tapi kita salah merancang algoritmanya, kayak gitu. Ini, murni karena kesalahan kita, mungkin karena miskom gitu ya, saat analisis pengumpulan datanya, saat wawancara mungkin. Jadi mungkin kurang detail, jadi ya terjadi kesalahan. Selanjutnya ada, error maksudnya ya, kesalahan manusia, human error. Selanjutnya ini ada, eee, kesalahan yang lainnya itu ada ini, jadi error yang diakibatkan oleh, akibat error dari yang dilakukan pengembang. Nah, jadi error tadi itu bukan error yang ini ya, karena miskom ya. Jadi kita memang, misalkan lagi ngantuk nih, aduh lupa naruh naruh titik, koma gitu. Jadi kan adanya ini ya, error ya. Jadi entah itu kodenya, entah strukturnya, atau logikanya itu kayak, waduh kok bisa looping sampai sebanyak ini nggak berhenti-berhenti kayak gitu. Itu kan ini ya, jadinya pure, ini kesalahan daripada hal yang kita buat sendiri gitu. Jadinya eee, ada ini ya, ada bug yang kita buat gitu, yang kita buat entah itu sengaja atau nggak disengaja. Terus jadi, misalnya ada ini, kesalahan dalam penulisan. Jadi nah, ada kondisi yang menyebabkan sistem itu memproses data secara tidak benar. Itu bisa juga dari ini ya, dari entah itu variabelnya atau bagaimana kita membuat logikanya. Jadi datanya itu diproses nggak benar hasilnya, kayak gitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada failure, kegagalan sistem. Jadi sistem itu nggak mampu menjalankan sebuah fungsinya yang diharapkan oleh user atau penggunanya. Jadi, eee, contohnya itu tampilannya kita minta sesuatu kok tampilannya kok ada yang terpotong atau ada nggak lengkap kayak gitu output-nya. Nah itu yang disebut kegagalan sistem. Jadi 3 hal ini nih, 3 hal ini adalah satu kesatuan sebenarnya. Jadi beruntut gitu. Jadi dari kesalahan kita, adanya bug ya, terus adanya sampai gagal. Gagal itu kan bisa bisa terjadi gagal kan karena melewati 2 hal ini dulu, kayak gitu. Nah, jadi human error, habis itu ada bug nih, setelah bug, oh ternyata sistem failure atau misalkan force close kayak gitu. Jadi ini murni murni kesalahan kita ya, karena kita sendiri. Eee, selain dari ini ya, misalkan kayak memang sistemnya itu udah outdate, tapi sebenarnya salah kita juga kan, kenapa kita pakai sistem yang udah outdate kayak gitu. Kenapa kita nggak memperbaruinya. Jadi ini ada kata-kata nih, kelihatan nggak nih? Jadi asal muasal sistem rusak itu karena kecerobohan kita membuat bug nyangkut di program. Nah, jadi bug-nya itu bandel kan, jadi akhirnya error saat dipakai. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau bisa kita sebagai analis misalnya, itu harus benar-benar memperkirakan apa yang akan terjadi, apa yang menjadi, ini ya, apa yang akan terjadi, apa yang mungkin bisa eee, kita ini ya, kita hadapi gitu, atau kita perbaiki. Selanjutnya, nah ini, jadi di mata kuliah ini, kita itu nanti kan bakalan belajar tentang pengujian ya, pengujian suatu sistem. Nah, faktor pengujiannya itu atau faktor kualitas suatu perangkat lunak atau software itu ada ini nih, secara umum ada ini nih, ada 11, ada correctness, reliability, efficiency, integrity, usability, maintainability, flexibility, testability, portability, reusability, dan
interoperability, di mana kalau saya kemarin baru ini sih, barunya pakai ini ya, functionality kayaknya, functionality, ini nggak dimasukin ya. Oh, usability sama ini, portability. Jadi saya waktu itu melakukan ini ya, 2 hal ini nih, 2 hal ini sama functionality nggak ini ya, nggak ada di sini. Ini dikutip dari buku, cuma nggak tahu, nggak dimasukin nih, secara fungsi ya. Jadi, kalau usability itu kan pengguna itu puas nggak sih menggunakan perangkatnya, tapi kalau portability itu kayak, bisa nggak sih dipasang di perangkat ini, kayak gitu, atau cross platform lah gitu. Nah, terus ada yang selanjutnya, ini kalian bisa ini ya, baca sendiri, nanti saya kirim di grup PPT-nya. Nah, ini yang slide terakhir dari materi hari ini, di mana kita itu jika ingin menerapkan konsep kualitas perangkat lunak yang baik gitu ya. Jadi ada ini ya, ada 4 nih. Yang pertama, kita harus ini ya, biayanya itu harus bagus ya. Di awal itu harus dinegosiasikan atau dikumpulin lah kebutuhannya berapa, hasilnya semana harus sesuai ya. Jadi saat tahap analisis ini biasanya. Terus kedua, perangkat lunak atau sistem yang kita buat itu harus bagus ya, agar orang juga puas terhadap terhadap pengguna atau user itu puas terhadap apa yang kita bangun gitu, terhadap sistem yang kita bangun. Yang ketiga itu, agar, selain ini ya, selain berkualitas, kita juga bisa ini, maintenance-nya. Kalau ada perubahan, request dari pengguna atau kliennya itu bisa kita terapkan, bisa kita lakukan pengembangan, entah itu kita mulai dari awal lagi, tahap analisis, atau kita develop lagi, kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah di mana kita, jadi sistem yang kita bangun itu harus sejalan dengan visi dan misi atau dari yang diinginkan oleh user atau klien kita. Jadi pekerjaan mereka itu menjadi lebih efisien dan efektif setelah adanya sistem yang kita bangun, kayak gitu. Sampai di sini ada yang mau bertanya atau nggak ada? Kalau nggak ada, saya mau ngasih sesuatu, ini, tugas kelompok. Ya. Boleh ditanya-tanya Ini tugasnya? Pak, Ya, ini saya gimana? mau bertanya tentang materi. Iya, boleh. Silahkan. Siapa namanya? Boyke Salehu. Oke, Boyke. Silahkan. Pertanyaan saya tentang tadi kan Bapak bilang kalau Mm-mm. mengembangkan sistem itu banyak tantangannya ya Pak ya. Iya, betul. Tantangannya itu cukup besar. Nah, kalau yang jadi pertimbangan kuat kita harus ngembangin sistem itu apa aja Pak? Apa aja? Oke. Terus? Satu lagi. Nah, terus yang kedua ini kan tadi kalau kita harus ngembangin sistem itu harus ada kebutuhan, terus ada kebutuhan pengguna ya Pak ya, Iya, terus ada apa kenyamanan gitu. iya. Nah, gimana kalau ada sebuah sistem nih Pak, Mm-mm. kita memang butuh, cuman dia itu nggak nyaman buat penggunanya. Mm-mm. Nah, sebagai pengguna ini apa yang bisa kita lakukan Pak? Jadi, eh, kita sebagai pengembang kita mau buatnya, tapi ternyata penggunanya itu nggak butuh itu atau gimana pertanyaannya? Sebagai ini pengguna Pak, Sebagai pengguna kita butuh, ternyata fiturnya itu nggak ada di situ, kayak gitu. fiturnya kayak banyak sistemnya banyak errornya Oh, gitu. oh.
Nah, Terus? kalau sebagai pengguna ini yang bisa kita lakuin untuk bantu sistem itu apa Pak gitu? Oke, jadi 2 ya, pertanyaan yang kedua itu pertanyaan gimana kita bisa membantu agar sistemnya itu nggak error gitu. Terus yang pertama tadi bagaimana, apa tadi yang pertama? Bagaimana pertimbangan kuat dalam mengembangkan sistem? Mengembangkan sistem. Oke, jadi oke, terima kasih ya Boyke. Ini pertanyaan bagus. Oke, saya jawab ya. Jadi bagaimana pertimbangan kita untuk mengembangkan sistem. Jadi pertimbangannya ada banyak, tapi jangan jangan kita jangan lupa kenapa kita ingin membangun gitu. Kita ingin membangun sebuah sistem itu pasti kita harus punya cara atau aturan di mana kita harus menerapkan yang namanya metode pengembangan yang kayak saya jelasin tadi. Jadi kalau kita ingin membuat sistem yang bagus, yang baik itu pastinya harus ada metodenya kayak gitu. Metode SDLC ya, Software Development Life Cycle, di mana di situ sudah tercantum secara ini ya, rinci tahapan-tahapannya sampai menjadi final, di mana sistem itu yang dibangun pastinya diharapkan bisa sesuai dengan kebutuhan pengguna. Karena di tahap analisis kita itu kan mengumpulkan data, mengumpulkan kebutuhan, di mana data atau kebutuhan dari pengguna itu kita ulik dari penggunanya, apa yang penggunanya mau, bisa lewat dari metode wawancara atau bisa kita buat kuesioner. Kita sudah bikin template nih, apakah ini sesuai, apakah apakah fitur ini Anda menyukainya, seperti itu. Jadi agar sistem itu bagus, terstruktur, kita butuh yang namanya metode pengembangan kayak gitu. Nah, kenapa kita menemukan error dan kita ingin berkontribusi gitu, agar errornya atau kesalahan sistem itu bisa hilang gitu, dengan kita itu dengan ini ya, melaporkan adanya misalkan kita ada suatu error, kita screenshot, kita jelaskan, lalu kita laporkan ke pengembangnya. Misalkan kita klien atau usernya, kita punya pengembangnya nih, punya developernya, kita laporin nih, Mas, saya menemukan error di halaman, misalkan di halaman ini ya, input barang. Saya lampirkan bukti errornya. Errornya ternyata saat saya input datanya, menu drop down-nya itu nggak muncul kayak gitu misalnya. Atau enggak saat saya klik menunya, ternyata menunya nendang balik lagi ke menu utama kayak gitu. Itu kita jelasin, kita kirim bukti screenshot-nya kayak gitu. Lalu kita sampaikan dan harapannya pengembang atau developernya itu dapat memperbaiki kesalahan atau error tersebut, kayak gitu. Ya bagus pertanyaannya, si Boyke. Gimana teman-teman yang lain? Pak, Ya? berarti Heeh. untuk di programmer kayak kita ini pengembang gitu Pak. Mhm. Dan apa kontak itu perlu ya Pak ya di dalam Perlu. membuat sistem itu. Iya, pastinya perlu. Apalagi sistemnya berkelanjutan ya, kayak misalkan kita memang memang ini ya, memang jadi mitranya gitu, mitra pengembang sistemnya, itu pastinya terikat kan, pastinya kita butuh ini ya, feedback ya, untuk mengembangkannya. Jadi kita sebagai pengembang itu harus adaptif dalam segala perubahan, kayak gitu. Ada lagi teman-teman, gimana? Tugasnya aman nggak nih? Boleh dibaca dulu, kalau ada yang mau ditanya boleh, sedetail-detailnya boleh, daripada nanti bingung ngerjainnya.
Jadi kalian itu tugasnya kalian itu menjadi sebuah tim ya, developer, ada yang konsultannya, di mana akan merancang standar kualitas untuk sebuah proyek besar ceritanya. Jadi kalian bikin cerita nih, ada sebuah perusahaan. Ceritanya kalian menjadi ini dulu, menjadi user-nya dulu atau penggunanya. Ada yang membuat cerita sebagai user atau penggunanya. Nanti nggak boleh sama ya ceritanya. Jadi ceritanya itu ingin si user atau pengguna itu ingin membangun sistem seperti apa sih gitu. Jadi kalian sebagai software developer dan quality assurance consultant-nya itu ini bisa mengidentifikasi nih bagaimana gitu. Jadi kalian itu secara singkat aja apa yang akan kalian ini ya, sistemnya mau dipilih kayak gimana ya. Kualitasnya itu karena kan kenapa kalian memilih, karena kan kualitasnya kan itu penting ya bagi sistem tersebut gitu ya kan. Jadi mau sistem yang seperti apa ini mungkin lebih ke ini aja ya, singkat sistemnya itu nomor 2 itu saya tekanin lagi lebih ke ini aja, metodenya. Kalian itu mau pakai metode pengembangan SDLC yang seperti apa gitu. Jika ada suatu studi kasus ya, ada cerita ini, kalian tuh mau menerapkan yang mana metodenya. Nah, kayak gitu. Udah dari situ, sistemnya udah tahu atau metode pengembangannya udah tahu, kalian tentukan judulnya, judul sistem atau perangkat lunak yang ingin dibangun kayak gitu. Jadi kan kita nanti ada praktek sederhana membuat aplikasi CRUD kan. Tapi kalian itu boleh pakai aplikasi atau sistem yang udah kalian buat. Entah itu memang sudah ada studi kasusnya. Nanti kita kan memang di mata kuliah ini kita melakukan ini ya. Inti dari mata kuliah ini adalah kita bagaimana melakukan pengujian dari sebuah sistem kayak gitu. Itu pengujian itu ada di dalam sebuah metode pengembangan SDLC kayak gitu. Salah satu dari tahapan metode pengembangan di dalam SDLC. Dan ini kan itu tugas kelompok ya. Berarti judulnya ini bakalan kalian gunain sampai UAS. Tapi kalau kalian memang mau merubah konsepnya nggak apa-apa. Tapi memang tugas ini harus diselesaikan dulu, kayak gitu. Nah, tadi kan ada 11 faktor kualitas. Kalian boleh cari faktor yang lain gitu. Di metode pengujian yang lain kalian boleh explore. Karena kita belum sampai di situ, menurut saya kalian pakai yang ada dulu aja. Tapi kalau mau improve nggak apa-apa. Ya, jadi dari 11 itu minimal kalian pilih nih 5 faktornya. Kenapa faktor itu penting gitu, kenapa kalian gunain faktor ini, kayak gitu. Nah, setelah itu kalian ini bikin skenario, misalkan kalian melakukan sebuah kesalahan sampai sistemnya itu gagal, itu gimana kalian ini ya bikin skenarionya untuk menanggulanginya, error-nya itu gimana, ada juga ada masalahnya, ada solusinya kayak gitu. Oke, sampai ini ya dari human error, tiba-tiba ada bug, habis itu sampai gagal nggak bisa digunain gitu. Ternyata menu ini sampai nggak bisa digunain gitu. Ini kenapa kayak gitu. Selanjutnya yang keenam itu adalah yang istilah tadi ya, mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Nah itu, jadi kalian ini masuknya ke tahap analisis ya. Jadi analisis masalah ya, lebih ke masalah ya, agar gimana sih nggak muncul masalah ini di kemudian hari. Maksudnya setelah final nggak muncul masalahnya kayak gitu. Dan deadline-nya dikumpul hari Minggu ya, 15 Maret, linknya nanti saya kirim ke grup. Mungkin hari Sabtu atau hari Jumat nanti linknya saya kirim kayak gitu. Sampai di sini ada yang ingin bertanya kah? Kalau nggak ada, sambil saya ini ya,
Saya absen dulu sebentar. Oke. Nova hadir, Hadir, Nova. Pak. Hadir. Terus Eli Susanti. Eli Susanti hadir. Nggak ada ya. Yofi. Hadir, Pak. Eli Susanti ada ini ya. Eli, mana Eli? Tidur ya Eli? Bangunin Eli itu. Eli. Nah, ada. Oke. Victoria Amin. Hadir? Ada nggak Victoria Amin? Kalau nggak ada, saya alfa ini. Ananda Dwi Kurniawan. Hadir, Pak. Oke. Vivi hadir? Hadir, Pak. Oke. Dea ada? Hadir. Hadir. Ardon. Hadir, Pak. Hadir. Lydia ada? Nggak ada. Oke. Nisa. Hadir, Pak. Hadir Nisa. Arizal, mana Arizal? Hadir, Pak. Hadir Arizal. Boyke hadir. Boyke mana? Nggak tidur kan Boyke? Dewi mana Dewi? Oke, Hadir, Pak. Boyke. Dewi hadir. Shashi hadir? Nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Oke, kita skip dulu. Akbar, ada Akbar? Akbar? Yang bentar. Nggak ada linknya Pak, itu Akbar ya, tapi nggak hadir orang, udah dikirim linknya. Oke. Tidur. Kaisyah Hadir, tidur Pak. ya? Hadir, Pak. Akbar masih tidur ya? Iya. Rizaldi gimana? Rizaldi nggak ada. Yunisari Hadir, Pak. hadir. Kartika Hadir, Pak. hadir. Alvina Hadir, Pak. oke. Sela Dwi Hadir, Pak. oke. Praja Hadir, ada. Pak. Hadir. Mira Hadir, Bapak. oke. Lintang mana Lintang? Nggak ada Lintang. Tidur ya? Lintang tidur. Ilham mana Ilham? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Ilham sangat quiet ya hari ini. Oke. Yesi ada Yesi? Hadir, Pak. Yesi ada. Gina. Hadir, Pak. Oke. Agnes? Hadir, Pak. Agnes hadir. Arnaldi mana? Oke, mantap. Oke. Yang nggak masuk ada berapa? 6. Pak, Iya? Ya, baik. tugasnya kayak mana, Pak? Tugasnya di ini aja, kirim PDF. Gimana, Boyke? Itu Putus-putus, suaranya gimana? dalam bentuk laporan atau bagaimana, Pak? Ya laporan sederhana aja, nggak apa-apa. Kasih ini ya, cover ya. Oh, baik, Pak. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Mantap ya, Boyke. Pagi ini ya, pagi ceria. Ada lagi? Sekiranya ini tugasnya ada yang belum dimengerti? Adakah yang ingin ditanyakan? Enam ya. 6 orang. Bapak, saya baru masuk, Pak. Sashi baru masuk. Terus? Baru masuk. Terus?
Oh, berarti ini ya, telat ya? Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Waduh, bagus ya. Nggak boleh bohong, batal nanti puasanya. Bagus, bagus. Oke, baru masuk, tapi nggak apa-apa. Memang Alfa telat kan? Iya, bagus, bagus. Tapi ngerti nggak tugasnya? Ngerti lah ya, ada teman yang lain. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan kah? Berapa nih hadir? 26. Oke. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita tutup nih. Kalau nggak ada, Sudah cukup, Pak. sudah cukup. Oke. Ini ada jam lagi nggak di sini? Oh, Ada Pak. Ada. Apa tuh? Agama. Agama Islam. Oh, beda-beda ya. Ada yang ada yang enggak. Iya Pak. Oke deh kalau gitu. Ya udah. Kalau nggak ada, saya tutup ini PDF-nya saya kirim ke grup ya, PDF PPT-nya. Kalau gitu terima kasih yang sudah hadir hari ini, yang telat jangan telat, yang nggak hadir nanti diharapkan hadir ya. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga saya mohon maaf karena online ya, karena hari ini tuh ada acara sebenarnya di menghadiri ini ya, menghadiri meeting. Oke, saya tutup ya. Selamat pagi semuanya. iya, Pak. Pagi Pak. Lagi, Pak.